Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah, masih dalam wawancara khusus. Tribuners, untuk wawancara khusus kali ini saya menghadirkan seorang narasumber yang tentunya bisa memberikan informasi dengan Tribuners di rumah dan tentunya kita semua. Di sini sudah hadir narasumber saya, yaitu Pak Iqbal Hafiz Hakim selaku dari Kepala Sekolah Az-Zahra. Halo, selamat sore Pak Iqbal. Selamat sore Bu Sno. Ya, Pak Iqbal, terima kasih sekali untuk waktunya karena sudah menyempatkan waktunya bisa bergabung bersama dengan Tribun Lampung, tentunya untuk memberikan informasi terkait dengan tragedi lift jatuh kemarin di Sekolah Az-Zahra ya Pak. Baik. Ya. Oke Pak, mungkin kita bisa langsung saja nih Pak, karena mungkin Tribuners di rumah sudah ada yang tahu dan juga sebagian ada yang belum tahu nih Pak, bagaimana sih Pak tentang kronologi dari kejadian lift yang jatuh di Sekolah Az-Zahra ini Pak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa semuanya, masyarakat Kota Bandar Lampung maupun dimanapun yang berada, izinkan kami untuk memberikan keterangan terkait apa yang terjadi di wilayah di area sekolah kami di Yayasan Fatimah Az-Zahra Lampung. Nah, dalam hal ini, sebagaimana juga yang mungkin publik sudah pahami bahwa 2 hari yang lalu, hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 pada pukul 16.40 atau sampai dengan jam 5 kurang lebih telah terjadi musibah di sekolahan kami. Dan dalam hal ini terjadi musibah pada menimpa para pekerja yang sedang merenovasi lantai 5 di gedung yang berada di Yayasan Fatimah Az-Zahra Lampung. Nah, kejadian tersebut terjadi di titik lift barang. Ya. Mungkin sebagian mengira itu terjadi di lift manusia, bukan. Ini terjadi kecelakaan kerjanya itu di lift barang. Di lift barang ya Pak? Ya, di lift barang. Jadi bukan lift. Kami punya dua lift yang memang khusus untuk siswa-siswi, tamu ataupun dalam kategori umum untuk manusia. Liftnya khusus. Jadi bukan kecelakaan kerja di lift manusia, tapi ini lift barang untuk mengangkut mengangkut barang ataupun barang-barang material yang memungkinkan dalam volume tertentu seperti itu. Berarti nah, memang iya baik. Ya, gimana? Berarti memang para pekerja ini sedang melakukan renovasi ya Pak di Sekolah Az-Zahra ini Pak? Ya, kami di atas untuk membuat fasilitas yang memang ingin memberikan fasilitas terbaik untuk siswa-siswi kami. Sedang membuat kreatif area sama dengan sport area di atas itu. Seperti itu. Nah, sudah berlangsung berapa lama Pak untuk renovasi ini sendiri? Ini kurang lebih 3 bulan sampai dengan 4 bulan. Seperti itu. Nah, saya izin lanjutkan dulu setelah itu. Nah, pada pukul tersebut, jadi lift barang itu dinaiki oleh 9 pekerja. Yang tadinya lift itu digunakan khusus untuk barang, nah nyatanya pada kejadian musibah itu dinaiki oleh 9 pekerja yang menyebabkan overload kapasitas sehingga tali selingnya putus seperti itu dan jatuh ke bawah seperti itu. Nah, jatuh ke bawah, kemudian karena situasi sekolah waktu itu adalah sampai dengan saat ini kami masih liburan tahun pelajaran, akhir tahun pelajaran, sehingga situasi sekolah itu cukup sepi. Hanya ada beberapa security, OB, dan beberapa guru yang sedang berkegiatan mandiri di sekolah, itu pun tidak ada di titik lokasi sebenarnya, seperti itu. Baik. Jadi informasi yang didapatkan? Ya. Nah, setelah itu saat terjadi, tim kami yang ada di lapangan saat itu, para saksi, ya, yang kurang lebih berjumlah 4 atau sampai 5 orang, itu fokus untuk memberikan penanganan utama untuk para korban, seperti itu. Jadi fokus untuk bisa membantu supaya korban mendapatkan penanganan medis bagaimana seharusnya, seperti itu. Jadi membawa ke rumah sakit terdekat, itu Rumah Sakit Bumi Waras. Seperti itu. Kemudian juga setelah itu setelah kami bawa ke rumah sakit oleh oleh pegawai yang memang saat itu ada di lokasi gitu, yang jumlahnya 4-5 orang seperti itu. Kemudian sudah ada pemberitahuan kepada aparat kepolisian dan pada
kurang lebih jam 6:30, aparat kepolisian juga sudah sangat sigap untuk mengucapkan terima kasih dalam hal ini, apresiasi sebesar-besarnya kepada aparat kepolisian yang turut membantu untuk mengurai kejadian ini supaya bisa tuntas dengan baik seperti itu. Jadi sudah olah TKP 1 jam 40 menit kemudian dari kejadian seperti itu. Oke. Berarti memang lift yang dinaiki oleh para pekerja ini itu bukan merupakan lift manusia ya Pak, tapi melainkan ini adalah lift barang. Dan lift barang. Ya, bisa kita pastikan bahwasanya ini adalah over kapasitas ya Pak. Ya. Oke. Kalau boleh tahu ini maksimal muatan atau berat beban dari lift barang ini sendiri berapa ini Pak? Mungkin puluhan 100 kilo atau 100 ke 200 kilo mungkin paling besar. Yang ini sedang ditakar oleh tadi juga dari Disnaker juga kami mengapresiasi juga dari Disnaker yang sudah mengecek lokasi, sudah memastikan dan sebagainya dan memberikan saran-saran terbaik untuk kami seperti itu. Itu berarti ya Pak? Berarti pada saat kejadian ini memang kondisi situasi itu dalam keadaan masih sepi ya Pak ya? Cuman sepi. Ada beberapa petugas yang memang dari sekolah Azhara saja? Ya memang saat itu hanya ada petugas yang lagi piketnya dan beberapa orang guru, 1 atau 2 orang guru lah kurang lebih mungkin seperti itu. Itu bisa tahu bahwasanya ada kejadian liftnya jatuh itu bagaimana Pak? Apakah ada suara, ada dentuman atau bagaimana? Jadi yang saya dapat laporan dari para saksi seperti itu ada suara semacam dentuman seperti itu Mbak. Jadi mereka kaget langsung mencari sumber suara itu berasal dari mana, akhirnya tahu maksudnya itu ada kecelakaan laka nih. Sempet shock juga. Jadi para pegawai kami itu gitu kan. Ya artinya mungkin bisa Bu Husnul bayangkan kalau ada yang jatuh motor aja kita juga suka gamang dulu ini mau ngapain dan sebagainya. Benar, gitu. Artinya kalau melihat kejadian seperti itu ada shock, kemudian juga harus ini gimana caranya supaya bisa menangani dan menyelamatkan para pekerja yang sedang kena musibah itu. Iya, oke. Nah untuk ketinggiannya Pak, ini ketinggiannya berapa meter ini Pak kira-kira? 30 meter. 30 meter. Dari lantai 5 sekolah Azhara? Lantai 5, ya. 30 meter, kurang lebih 30 meter. Ini kan di dalam lift ini kan ada 9 orang Pak, yang tewas ada 7 orang. Nah dari 7 ini, itu waktu ditemukan itu sudah dalam kondisi tewas atau memang masih ada yang kritis gitu Pak? Ya, laporan ke kami semuanya di rumah sakit, seperti itu. Jadi wafatnya di rumah sakit. Berarti memang wafatnya semua di rumah sakit ya Pak ya? Oke. Ya. Yang korban 2 orang ini selamat, kritis atau bagaimana? Alhamdulillah perkembangannya membaik. Sekarang sudah dirawat inap, sudah keluar dari ICU dari kemarin ya. Dari kemarin. Tadi kami juga menjenguk kembali. Jadi setelah kejadian itu kami proaktif. Jadi ini mungkin juga perlu diketahui oleh publik pada umumnya bahwasanya setelah kejadian itu kami proaktif ya. Proaktif bekerja sama dengan 1 hari full kemarin bahkan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk mengurai musibah ini supaya menemukan titik terang dan bisa tuntas secara baik untuk semuanya seperti itu. Jadi dengan bekerja sama dengan kooperatif dengan aparat kepolisian, dengan BPJS, dengan Disnaker, bahkan dengan DPRD setempat di tempat kami seperti itu dan berbagai instansi yang berwenang yang berkaitan dengan kejadian ini seperti itu. Sehingga dengan itu terus kami komunikasi dan dengan para korban pun kami terus berkomunikasi dan sebagai bentuk rasa peduli kami gitu, empati kami karena itu terjadi di wilayah di area sekolahan kami, maka kami memberikan dana santunan takziah seperti itu kepada para korban semuanya, tidak terkecuali. Bahkan karena kami lembaga pendidikan, Yayasan Fatimah Zahra Lampung bekerja dalam ranah pendidikan, maka kami pun memberikan beasiswa terbaik bagi seluruh anak
putra-putri para pekerja yang menjadi korban atas musibah ini, tidak terkecuali. Seperti itu. Jadi selain dana santunan takziah, dana takziah yang kami berikan seperti itu, kami pun menyiapkan beasiswa bagi putra-putri sohibul kurban itu untuk bisa sekolah di Az-Zahra seperti itu. Oke. Artinya memang dari kejadian ini dari pihak sekolah Az-Zahra juga sudah melakukan tindakan proaktif ya Pak ya, dan juga sudah melakukan proaktif sekali. Oke. Ya. Jadi kami selalu berikhtiar supaya memang kami bisa merasakan bagaimana hal ini terjadi pada orang yang terkena musibah. Maka kami pun setelah selesai 1 hari kemarin setelah selesai untuk pemeriksaan dari polisi, nah baru maksudnya sambil terus berkomunikasi dengan korban, nah kami sudah juga tadi sudah menyiapkan santunan dan sudah diberikan, gitu. Kemudian juga menyiapkan skema untuk beasiswa putra-putri para korban nantinya, seperti itu. Bahkan sampai kepada menyiapkan beasiswa untuk putra-putri dari korban. Tergantung putra-putri para korban itu tahapan sekolahnya apa, kami siapkan. Ya misalkan karena kami punya TK sampai SMP, usia berapa korban silakan sekolah di tempat kami. Putra-putri korban itu. Berarti memang sesuai dengan kategori umur dan juga jenjangnya ya Pak ya? Betul. Oke. Nah kita kembali ke kronologi Pak. Dalam kronologi kecelakaan ini apa yang pekerja ini lakukan? Maksudnya mengapa mereka bisa menaiki lift barang gitu Pak? Apakah mereka terburu-buru karena waktunya sudah habis, sudah malam, atau bagaimana sih Pak sebenarnya? Kalau waktu sudah malam mungkin belum, tapi mungkin cukup sore. Kemungkinan besar ya kalau ditanya apa motifnya, itu mungkin dari saya kurang paham juga itu kenapa mereka, karena biasanya juga nggak seperti itu. Iya. Ya, jadi biasanya mereka juga ada yang bisa lewat tangga, lewat belakang, ada sebagian juga lewat lift. Nah, entah kenapa pada hari Rabu kemarin itu mereka sampai berjubel di lift tangga. Nah, saya kurang memahami apa motivasi mereka, gitu kan. Tapi bagaimanapun karena ini sudah terjadi, gitu kan, kami mendoakan setulus hati supaya apa yang sedang dirawat, semoga Allah berikan kesembuhan terbaik untuk segera bisa pulih, ya. Kemudian mereka yang sudah wafat, Allah berikan tempat terbaik. Amin. Oke. Berarti memang dari pihak kepolisian juga langsung melakukan olah TKP ya Pak di tempat kejadian ya? Halo Pak Iqbal? Halo? Ya Tribuners, ini bisa kita saksikan bahwasanya ada cuplikan dari investigasi ya yang ada di sekolah Az-Zahra tentang tragedi lift yang jatuh di sekolah Az-Zahra. Ya, halo. Ya, halo. Halo Pak Iqbal, tadi terputus Pak. Halo? Halo? Halo. Ya, halo. Pak Iqbal? Ya. Ya. Tadi terputus, Pak. Oke, Pak Iqbal, mungkin bisa jelaskan ini lift ini memang menyatu dengan punya sekolah Az-Zahra atau dari vendor atau dari kontraktor nih Pak untuk lift barang ini sendiri Pak? Lift ini ada bagian dari internal gedung kami seperti itu, ya seperti itu. Tapi memang khusus lift barang, memang diperuntukkan hanya untuk barang. Tidak ada yang lewat situ kecuali barang, biasanya seperti itu. Oke. Jadi memang pada hari-hari biasanya selama 3 bulan pekerja ini juga bekerja, memang mereka sebenarnya itu lewat tangga, lewat lift lain gitu Pak ya. Oke. Dan mungkin memang baru hari itu saja yang para pekerja ini lewat lift barang ini ya Pak. Lewat barang itu. Makanya memang itu dipersiapkan karena ada bangunan renovasi di atas untuk menaikkan material-material yang
yang turut membantu bisa untuk bahan renovasi seperti itu. Jadi sekali lagi itu lift barang memang diperuntukkan untuk barang. Nah kalau ditanya tadi itu kenapa kok bisa diisi, nah itu wallahualam itu kenapa mereka juga sempat-sempatnya punya inisiatif untuk ada di lift barang itu. Nah saya kurang memahaminya juga, perlu ditanya juga sama nanti gitu. Oke, itu bisa ketahuannya diinvestigasi bahwasannya lift ini putus terjun langsung itu berdasarkan dari hasil penyidikan dari kepolisian atau bagaimana nih Pak? Tentu itu pengamatan kami saja sebenarnya. Kami juga kan harus menunggu hasil dari olah perkara dari Bapak Kepolisian semuanya. Jadi kami tunggu aja. Sebenarnya tapi yang kami lihat mungkin seperti itu gitu. Jadi kami juga tidak ingin memastikan ini kenapa, tapi tentu kami nunggu. Tapi yang saya sempat lihat gitu kan, karena masih ada polis lain seperti itu, kemungkinan seperti itu. Oke, berarti memang untuk dari kepolisian sendiri untuk hasilnya belum keluar ya Pak ya? Tapi memang, sampai saat ini setahu saya belum. Masih terus ada pemeriksaan. Tapi memang pengamatan dari pihak sekolah dan juga dari Pak Iqbal sendiri bahwasanya ini terjadi karena liftnya putus gitu ya Pak ya, karena over kapasitas. Iya, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Untuk Pak Iqbal sendiri ada harapan apa sih Pak untuk keluarga korban yang ditinggalkan dan juga tentunya kedepannya akan seperti apa nih Pak? Ya, yang pertama tentu kami mengevaluasi dari apa yang terjadi ini, tentu bagaimana proses untuk bekerja sama. Mungkin itu satu itu yang akan kami evaluasi, dan tentu akan lebih memperhatikan semua sarkas yang ada di sekolah kami, karena kami selalu berikhtiar kuat, selalu bertekad untuk bisa mempersembahkan sekolah terbaik yang bisa ditempati oleh semua putra-putri yang ada di Kota Bandar Lampung secara khususnya. Nah, kemudian juga kami sampaikan kepada para korban yang terkena musibah, kami seluruh keluarga Yayasan Fatimah Az-Zahra Lampung turut berduka cita sedalam-dalamnya. Kami merasakan betul apa yang dirasakan oleh para korban. Demikian. Jadi semoga ini menjadi bagian tempat nantinya bagi para korban yang sakit, semoga segera bisa pulih kembali, sembuh setikala. Tentu ada waktu dalam kesembuhan tersebut, dan bagi korban yang meninggal, yang wafat, kami sangat mendoakan bismillah la haula wala quwata illa billah, semoga Allah menempatkan para korban ini di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar kepada sohibul musibah. Semoga ini membawa hikmah bagi siapapun. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Iqbal selaku dari Kepala Sekolah TK Az-Zahra ya Pak Iqbal, dan tentunya SD Az-Zahra, Yayasan Fatimah Az-Zahra. Yayasan Fatimah Az-Zahra, Pak Iqbal. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama dengan Tribun Lampung pada hari ini, dan juga sudah memberikan informasi terkait dengan tragedi lift yang jatuh di Sekolah Az-Zahra. Mudah-mudahan dengan adanya Pak Iqbal di sini informasinya tidak simpang siur ya Pak Iqbal, dan ya, mudah-mudahan harapannya begitu. Kami sangat berterima kasih kepada Tribun sudah memfasilitasi ini. Harapannya masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang, mendapatkan informasi yang valid, agar semuanya sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Ya, benar sekali. Dan sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih untuk Tribuners di rumah yang selalu setia untuk menyaksikan tayangan wawancara khusus hari ini. Masih bersama dengan saya Kusnul Asyaifah, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kita akan bertemu lagi di wawancara khusus berikutnya. Baik, terima kasih.